Ini potret masyarakat yang harga berasnya tinggi dan ketersediaannya langka. Masih mengalami kelangkaan stok beras. Kelangkaan beras. Stok beras langka, stoknya pun langka. Penyebab ini semua adalah bencana ekologis yang mengatasnamakan pembangunan. Ini adalah potret masyarakat yang berasnya sangat melimpah ruah hingga seumur hidup tidak pernah beli dan tidak pernah kelaparan. Penyebabnya karena masyarakat turun-temurun senantiasa melestarikan dan menjaga alam. Perkenalkan, ini adalah masyarakat adat Dayak Pitap, saudara sebangsa dan tanah air kita di Desa Kambiayin, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Hampir seluruh masyarakat adat Dayak Pitap bermata pencaharian petani, baik di kebun maupun di ladang. Sejak usia belia, anak-anak kecil Dayak Pitap sudah ikut ke kebun dan diajarkan tentang kelestarian alam oleh orang tuanya. Alasannya sederhana, supaya mereka bisa memanfaatkan hasil alam tanpa merusaknya. Karena kalau alam ini dijaga, pertama kita dari segi makanan saja. Contohnya seperti makanan, sayur-sayuran. Nah kan kalau kita masih menjaga alam beserta yang ada di sekitaran kita, itu seperti sayur di sini kan tidak membeli. Bahkan buah-buahan di sini tidak membeli. Beras di sini tidak membeli. Pertanian di Desa Kambiayin tidak sama seperti di Pulau Jawa. Sebagian besar padinya tumbuh di lahan kering yang hanya panen 1 tahun sekali. Walaupun demikian, seumur hidup mereka tidak pernah kekurangan dan tidak pernah membeli beras. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kambiayin masih mempertahankan adat Dayak Pitap yang mewajibkan di setiap keluarga menyimpan cadangan beras di rumahnya. Kan rata-rata punya lumbung di tempatnya, di rumahnya gitu. Jikalau misalnya di nasional aja misalnya mengalami krisis pangan, tetapi kami dalam 3 tahun itu masih bisa gitu, tanpa tergantung kepada negara. Masyarakat adat Dayak Pitap telah memberikan contoh pada kita semua, bahwasannya ketika alam dilestarikan oleh manusia, maka manusia akan tercukupi kebutuhannya oleh alam. Bagi kami, bagi Dayak, alam dan hutan itu adalah bagian daripada kehidupan kami. Menjaga alam, menjaga hutan itu adalah menjaga kehidupan. Mahal dan langkanya beras di negara agraris adalah suatu anomali dari negara yang tidak memiliki manajemen krisis. Alih fungsi lahan yang mengatasnamakan investasi dan pembangunan selalu mengorbankan kesejahteraan rakyat dan lahan pertanian. Desa Wonorejo adalah salah satu contohnya. Ini kondisi Desa Wonorejo dahulu. Dan ini kondisi Desa Wonorejo sekarang. Dulu kami masih awal menjabat itu masih banyak. Ada 17 RT, 17 RT kurang lebih 400 KK, 400 KK jiwanya kurang lebih 1.500, lebih parah 2.000, 1.500 berapa. Sampai sekarang jumlah penduduk berkurang drastis. Kalau RT-nya tinggal 1 RT, KK-nya masih 67 KK, jiwanya 156. Terlihat sangat jelas industri ekstraktif tambang batu bara milik PT Adaro menyingkirkan secara perlahan Desa Wonorejo dari yang dahulunya makmur, kini menjadi tersungkur. Memang kalau di luar, pindah keluar ini adaptasi pulang. Mulai nol, merintis, bersaing kanan kiri, kalau nggak tahan, drop. Sebenarnya sebagian besar menyesal, Pak. Nah, menyesal, makanya sekali yang bertahan itu inginnya hidup. Wonorejo cuman kami juga nggak bisa. Negara yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat agar sejahtera di negerinya sendiri malah berpihak kepada pengusaha yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat. Ketika warga gitu kan tidak banyak diberi pilihan, posisi negara itu hampir tidak ada gitu di sana. Artinya baik itu
aparat penegak hukum, baik itu pemerintah daerah gitu kan, mengutamakan investasi di awal gitu kan. Tapi ketika ada warga, ada fasilitas negara juga di situ, bahkan bisa tergusur dan hilang gitu kan. Realita yang telah kita saksikan di Desa Wonorejo dapat menjadi ancaman nyata bagi masyarakat adat Dayak Kepitat yang telah menjaga kelestarian alamnya selama bertahun-tahun. Jadi sejatinya janji manis perusahaan itu harus dihindari agar masyarakat kedepannya bertahan pada generasi selanjutnya dan bertahan secara pangan. Dan yang paling penting, ekspansi energi kotor yaitu pertambangan batubara ini harus dihentikan. Karena sejatinya transisi energi harus dilakukan secara nyata, tanpa bertumpu lagi pada pertambangan batubara yang bersifat ekspansif dan destruktif artinya, bahkan menggusur masyarakat dari lahannya. Adalah tanggung jawab pemerintah dan kita semua untuk menjaga kelestarian alam negeri ini, tanpa harus menggadaikan eksistensi masyarakat yang telah menjaga alam di negeri ini. Dengan kehadiran tambang perusak yang manfaatnya hanya menghasilkan kesenjangan dan menghilangkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.